Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya kembali ya. Salam kenal semuanya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan murah rezekinya, lancar dalam segala hal apapun itu. Amin ya, amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin sharing mengenai tes SKB ya, berbagi pengalaman lah, terutama untuk teman-teman yang akan menghadapi tes sejenis tes TPA, kemudian tes psikotes itu ya, yang ada warteg, kripelin, pauli, kemudian ada sesi wawancara. Insya Allah ini sangat bermanfaat karena di sesi ini saya dari ranking SKD 19 alhamdulillah jadi nomor 1 ya. Dan saya alhamdulillah satu-satunya yang diterima dari 10 formasi itu. Jadi simak tips-tips dari saya, insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Dan untuk jabatan yang saya lamar di sini yaitu sebagai pengelola teknologi informasi di instansi lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi simak terus ya sampai akhir semuanya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih stay tune di sini ya. Jadi saya ingin sharing mengenai tahapan tes saya waktu SKB khususnya ya di lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi kali ini saya akan kupas sedikit-sedikit gambarannya bagaimana kurang lebih ya teman-teman. Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Ini saya, kalau yang masih belum kenal, nama saya Fuadi Satria. Saya sebagai pengelola teknologi informasi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik. Jadi teman-teman di KLPD mungkin akan familiar ya dengan sistem pengadaan secara elektronik. Mungkin kalau di tempat teman-teman namanya LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik ya. Di seluruh KLPD insya Allah sudah menggunakan sistem SPSE. Jadi kalau mau mengadakan barang, mengadakan jasa konstruksi itu via sistem dari kami. Nah, perjalanan menjadi CPNS saya ulas berikut ya. Semoga bermanfaat. Nah, tahapan tes di SKP CPNS LKPP itu apa aja sih? Yang pertama itu ada tes TPA ya kan, tes potensi akademik. Kemudian yang kedua ada psikotes tertulis ya teman-teman. Kemudian ada wawancara psikolog. Jadi antara tertulis sama psikolog itu masih satu konsultan. Dari yang konsultan tertulis itu sama juga yang psikolog. Kemudian wawancara user. Wawancara user di sini biasanya dari eselon 2 ya teman-teman. Biasanya 3 orang itu dari direktorat yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kalau khusus tahun ini ingat ini ada tambahan dari instansi yaitu CATBKN, yaitu seperti SKD mungkin ya teman-teman. Kemudian lebih ke arah kejurusan kita, jurusan perkuliahan kita, kemudian jurus lamar pekerjaan yang akan kita lamar. Semisal kayak teman-teman mungkin lamar di hukum ya pelajarilah landasan hukumnya dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu. Nah, tahapan yang pertama itu tahapan tes potensi akademik ya teman-teman. Kalau untuk kemarin itu dikarenakan wabah COVID-19, tim BKN itu menghimbau kepada seluruh instansi untuk bisa mengurangi jenis tes. Nah, untuk tes CPNS di LKPP 2019 yang dihilangkan adalah TPA. Namun pada kenyataannya tes TPA itu sebagian nanti akan diteskan di tes assessment yang tertulis yaitu psikotes tadi. Kalau untuk gambarannya TPA itu kurang lebih ya seperti ini teman-teman. Matematika dasar, bentuk, pangkat, akar, persamaan garis, lurus ya kan. Bangun datar, pecah-pecahan, nilai angka koma-koma ditambah dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bagi teman-teman yang agak kurang suka sama matematika ya,
mulai sekarang bisa apa namanya, mulaikan lah tumbuhkan jatuh cintanya ya kan. Seperti itu. Jadi tips dari saya yang pertama itu banyak latihan soal teman-teman. Baik via buku, misal beli di Gramedia, di toko buku, tanyalah yang best seller yang mana, ya kan? Yang teman-teman paham, yang teman-teman oh mudah mengikuti ya kan. Kemudian di channel YouTube banyak tuh channel-channel YouTube yang mengulas mengenai SKD, SKP dan lain sebagainya. Yang teman-teman ngerasa nyaman, oh pemateri ini bagus dan sebagainya. Dan ingat teman-teman, soal itu disesuaikan dengan kisi-kisi perman NB. Jangan sampai kita belajar namun jauh melenceng ya kan. Seperti itu. Yang kemudian yang kedua, pastikan dibaca, dipahami berulang-ulang. Jadi jangan fokus satu soal juga. Jadi pahami dulu apakah maksudnya dari soal ini ya kan. Jangan sampai tapi juga jangan sampai fokus di satu soal sekian menit seperti itu. Nah, kemudian kerjakan soal yang dikira mudah terlebih dahulu. Nah, tahapan selanjutnya itu adalah tes psikotes tertulis teman-teman, atau bahasa lainnya itu seperti tes assessment tertulis. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, psikotes pada waktu itu kita memang dikarenakan pandemi ya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak bakal percaya, kita itu tesnya lewat komputer masing-masing, laptop sendiri-sendiri. Kemudian bisa di kos, bisa di rumah, atau di kantor yang sebelumnya itu menggunakan bener-bener laptop pribadi, bukan dari PKN, bukan dari apa namanya konsultannya itu seperti itu. Jadi kita waktu itu konsultannya Quantum Internasional. Jadi teman-teman bisa searching, tapi mungkin bisa beda-beda lagi atau apa karena ini apa penyediaannya kita diadakan. Jadi kayak proses tender gitu, siapa yang menang nanti bisa jadi penyedianya seperti itu. Jadi start jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi benar-benar dipantau via Zoom. Jadi mata kita semua dipantau ya teman-teman, Zoom meeting. Jadi gambaran psikotesnya itu kurang lebih kalau untuk bahasa Indonesia kayak sinonim, antonim, lawan katanya gimana. Kemudian posisi tempat duduk digambarkan, misal si A tempat duduk sini, kemudian nanti si C tempat duduk di sebelah siapa. Kemudian ada tata letak dadu ya kan. Oh, kalau misal diputar segini gimana, diputar segini gimana. Kemudian ada tes Pauli, Kraepelin, tapi itu yang online bukan pakai koran besar itu ya. Misal kayak 5 tambah 6, nanti kan 11 ditulis apa namanya belakang. Nanti akan berubah lagi di sistemnya itu menjadi angka selanjutnya terus seperti itu. Nah, kemudian ada hafalan abjad. Hafalan abjad di sini misal katakanlah A untuk jenis burung misal, B untuk apa namanya kesenian. Jadi teman-teman tuh hafalannya harus di apa namanya diperkuat ya. Nanti akan saya lihatkan contoh-contoh soalnya seperti apa. Kemudian ada deret aritmatika, misal 2 tambah sekian tambah sekian tambah sekian. Kemudian ada ungkapan makna, intelijensi umum, menyusun kota, ya kan, tes warteg ya kan, gambar misal ada titik, kita mau genepin apa sih ya kan. Kemudian ada kemampuan verbal. Nanti khusus di psikotes ini saya buatkan video pembahasan khusus psikotes karena alhamdulillah saya untuk psikotes bukan jago sih, tapi lebih ke arah memahami. Jadi pengalaman saya sebelum-sebelumnya alhamdulillah kalau untuk psikotes insya Allah selalu lulus seperti itu. Nah, tips dari saya teman-teman, itu banyak latihanlah soal psikotes. Tadi sama seperti itu sebelumnya, bisa via buku ataupun channel YouTube. Kemudian pastikan tadi soal dibaca, tapi jangan fokus satu soal. Kemudian jangan lupa fisik, otak kita harus fresh. Bebaskanlah pikiran galau, putus sama pasangan, mungkin ya kan, apa perbanyak olahraga ya, nggak usah kayak sampai gym atau apa, tapi bisa jalan-jalan sehat kemudian di lingkungan sekitar ya kan. Karena kalau untuk psikotes itu dituntut untuk selalu fresh ya kan, fresh apa namanya badan, otak, karena tadi dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian nah ini contoh soalnya teman-teman. Jadi ungkapan makna, misal Intan
gula itu sama apa sih? Kristal. Kemudian atas bawah itu ada batas ya kan. Kemudian ini tes warteg ya kan yang melengkapi gambar ke dalam kolom seperti ini teman-teman. Saya lihatkan ya sebentar. Laser. Nah, di sini ini melengkapi gambar dalam kolom. Misal titik ini mau dijadikan apa, gambar coret-coret sini mau dijadikan apa, ini jadi apa. Nah, kemudian ada nih contoh soal uang, persenan dan sebagainya. Kemudian ada dimensi, ya kan. Nah, nanti nih khusus sesi ini saya akan bikinkan video sendiri ya teman-teman, karena kalau di sini agak terlalu panjang. Jadi nanti insya Allah semoga bermanfaat, tetap bisa mengikuti sesi berikutnya. Nah, kemudian setelah kita proses tes apa namanya tertulis tadi, kemudian tes asesmen dari yang tertulis itu kita digali lagi nih teman-teman, digali lagi sama pewawancaraan. Masih satu konsultan ya teman-teman. Nah, informasinya wawancara waktu itu psikolognya adalah sesi lanjutan. Nah, tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu kita menggunakan kuantum HRM internasional, teman-teman bisa googling ya. HRM itu seperti apa, ya kan? Kemudian gambaran pertanyaannya. Ini saya waktu itu sharing ya di wawancara itu selama 1 jam lebih, teman-teman. Bayangkan 1 jam lebih diberondong pertanyaan. Gimana sih Anda mengenalkan diri Anda, ya kan? Kemudian keluarga Anda gimana? Setuju nggak misal nanti dipindah ke Kalimantan, ya kan? Kemudian kenapa sih mau jadi PNS? Toh nggak jadi PNS bisa mengabdi ke negara, ya kan? Itu nanti akan saya bahas juga di sesi selanjutnya. Kemudian kenapa sih ngelamar instansi ini, kenapa ya nggak lain, kenapa LKPP, ya kan. Kemudian nah ini sebagai apa flashback, saya itu dulunya alhamdulillah kerja di pertambangan ya teman-teman. Di pertambangan itu kan pasti apa namanya gajinya gede ya kan, bonusnya gede. Tapi kenapa sih mau jadi PNS? Nah, jangan sampai teman-teman salah jawab juga. Nanti malah jadi kayak disekakmat ya kan. Nanti saya akan bahas next selanjutnya kenapa jawaban yang tepat bagaimana. Kemudian ketika teman-teman dikasih suatu masalah, solusinya bagaimana ya kan. Jangan sampai kita di sini mengeluh juga. Nanti saya kasih tips juga teman-teman. Kemudian pengalaman kerjanya, kenapa Anda resign mau ke sini ya kan? Pertanyaan-pertanyaan ini kenapa bisa 1 jam? Karena satu pertanyaan itu bisa sampai diputar-putar beberapa menit teman-teman. Kemudian ada kegiatan di kampus, ngapain sih? Kenapa dapat IP-nya segini nggak kumlot segala macam ya kan? Kita jelaskan nanti apa namanya yang penting jangan sampai menjelekan lah. Maksudnya, oh saya dulu gini gini gini. Nah, kemudian apa namanya tipsnya dari saya itu tadi banyak latihan ngomong. Ini saya juga termasuk latihan ngomong ya di YouTube ini. Malah belum pernah bikin video sebelumnya. Kemudian jangan terbawa suasana teman-teman dengan psikolog. Kadang psikolog itu bikin kita nyaman sehingga kita tuh digali enak banget. Jangan sampai nih ada kata-kata yang keceplosan, misalnya kayak ini kenapa keluar dari perusahaan sebelumnya ya karena saya bosan pak, gaji kecil, kalau di PNS kan enak gaji gini-gini. Nah, jangan sampai ya kan teman-teman ya. Kemudian jawab sejujurnya, jangan bertele-tele nah itu sudah menjadi nilai yang kurang. Kemudian tahap selanjutnya selang beberapa hari ya, 2 hari atau 3 hari itu kita dijadwalkan untuk tes wawancara user. Nah, user di sini eselon 2 kita nantinya ya kan. Nah, wawancara user di sini diisi eselon 2, ada 3 big boss nih kan. Yang mana masing-masing direktur di direktorat masing-masing atau biru misal seperti itu. Nah, di sini rekor saya waktu itu wawancara dengan 3 orang tersebut itu cuma 6 menit atau 7 menit ya, lebih cepat daripada apa namanya yang psikolog tadi. Ya, ini sudah deg-degan ya apakah lolos apa enggak ya kan. Sama gambaran pertanyaannya itu perkenalkan diri Anda dulu, kemudian keluarga Anda, hampir sama sih ya teman-teman. Kemudian pendidikan Anda, apa namanya di kampus ngapain, proyek akhirnya ngapain atau skripsinya apa, kemudian pengalaman kerja Anda seperti apa yang bisa Anda berikan ke perusahaan sebelumnya, kemudian
jabatan yang kita lamar tuh apa sih, landasan hukumnya apa sih, Anda bisa apa namanya menjabarkan nggak sih jabatan yang Anda lamar itu seperti apa gambarannya. Kemudian tentang instansi yang kita lamar, landasan hukum juga sama, kenapa LKPP ya kan. Kemudian gaji ya tadi balik lagi ke apa namanya sebelumnya karena saya backgroundnya di pertambangan di salah satu perusahaan kontraktor nomor satu ya, terutama gaji udah besar nih, kenapa mau jadi PNS, turun nih bener sampai 60% lebih bahkan. Kita juga harus realistis menjawab, jangan sampai bohong segala macam. Nanti saya akan bagi tipsnya seperti apa jawaban yang benar. Kemudian saat pandemi gini nih, kalau menurut teman-teman kebijakan pemerintah bagaimana? Jadi saran saya untuk yang punya medsos atau apa itu jangan sampai kita nih mau jadi calon ASN atau calon pegawai negeri, ya kan? Ternyata di sosmed kita itu apa namanya ngeritik pemerintah lah dan segala macam. Nah, yang penting saran saya di sini kebijakan pemerintah yang kita bantu support. Jadi kita memang benar-benar apa namanya dari diri kita dulu seperti itu. Nanti akan saya khususkan jawabnya yang tepat bagaimana. Kemudian kelebihan apa yang mau Anda berikan ke instansi ini? Kenapa sih kita harus nerima kamu ya kan? Nah, kenapa tadi mau jadi PNS itu diyakinkan 2 kali? Kenapa? Alasannya apa ya kan. Kemudian pelajari isu-isu terkini kayak COVID, apa namanya teroris dan lain sebagainya ya, banyak isu-isu yang terkini di Indonesia. Nah, kemudian materi perkuliahan. Kalau saya misal IT ditanya coding, kemudian bahasa pemrograman, database, network. Nah, kalau misal teman-teman dari akuntansi atau apa, hukum misal, ya itu coba digali lagi keilmuannya seperti itu. Nah, kemudian ada anak dikasih kasus nih, analisis kasus, penyelesaiannya Anda bagaimana. Kemudian kalau misal atasan nggak setuju bagaimana dan sebagainya itu teman-teman. Nah, tips berikutnya dari saya itu banyak latihan ngomong di depan, sama seperti yang sebelumnya. Jadi jangan sampai ragu ngomong di depan apa user ya kan. Jadi kita nggak semangat, kelihatan nanti nilainya jadi kurang ya kan. Jangan terbawa suasana. Maaf ini masih belum saya edit. Nah, jadi jangan terbawa suasana apa yang digambarkan pertanyaan dari user, jangan sampai kita keceplosan sama halnya ya bener sih sama halnya yang tadi psikolog. Jangan misal kita ditanyain sama user tentang pekerjaan sebelumnya, jangan menjelek-jelekan ya teman-teman, kemudian jawab jujur-jujurnya, jangan bertele jadi itu adalah jadi nilai kurang bagi kita. Nah, ini kurang lebih apa setelah tadi itu kita nanti akan di apa setelah sudah seperti itu, setelah sudah ya sesi yang sebelumnya, kemudian nanti nunggu beberapa hari ya kan, nunggu beberapa hari kemudian nanti akan ada pengumuman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pengumuman di LKPP 2019 itu saya dari peringkat 19 ya, 19. Alhamdulillah di sesi SKP ini saya bisa naik naik langsung ke peringkat 1 teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa kurang di SKD, jangan sampai nih SKP apa namanya juga nilainya jelek, tapi di sini adalah momen teman-teman untuk bisa nyelip ya kan. Kemudian untuk teman-teman yang merasa nilainya sudah tinggi juga jangan sampai menjadi tinggi hati, menjadi apa namanya sombong dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu nih persiapan teman-teman yang lain bagaimana. Saya hanya sekedar sharing. Untuk yang kemarin saing saya itu ada peringkat 1 di hampir 400 kalau nggak salah. Itu pas waktu sesi akhir jadi peringkat paling bawah, kurang lebih seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang tadi itu saya sharekan, jangan pernah kita merasa sombong ya kan. Oh posisi udah segini, aman lah seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang nantinya akan tes SKD nih, kurang lebih saya juga akan mengasih rangkuman tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman.
Jadi ini jadwal saya untuk tips SKD. Nah, bagi yang Muslim bisa menyimak, kalau teman-teman yang non Muslim juga bisa menyimak juga sebenarnya. Jadi lebih ke arah ibadah di masing-masing ya. Untuk saya tipsnya yang pertama tetap jam 3 pagi usahakan sholat tahajud karena masih fresh ya. Kemudian dilanjut untuk latihan soal, boleh via buku, boleh via YouTube, kemudian kita rangkum dan sebagainya. Karena kalau otak di pagi hari itu insya Allah lebih fresh teman-teman. Jangan sampai otak yang fresh itu kita sia-siakan ya. Kemudian jam setengah 5 sampai jam 6 kita sholat subuh, istirahat, bukan tidur ya, kan nggak boleh ya kan tidur. Kemudian jam 6 pagi, nah tadi itu saya sampaikan cukup olahraga ringan aja, nggak perlu sampai nge-gym dan sebagainya karena fisik kita tuh nanti juga akan mendukung fresh dengan freshnya fisik itu insya Allah pas waktu mengerjakan bisa lebih enak lah bahasanya. Kemudian jam 7 sampai jam 15 bisa monggo beraktivitas sehari-hari apa. Nah, nanti jam 6 dilanjut lagi sampai jam 9 latihan seperti tadi. SKD bisa via YouTube ataupun via buku ya. Kemudian jam 9 bisa istirahat sampai jam 3 pagi. Diulang-ulangi lagi dan ingat ketika nanti mau tes minta doa ke orang tua ya teman-teman. Kemudian nah ini rangkuman tips SKP dari saya sama hampir sama banyak latihan soal dari buku CPNS. Nah, ingat sesuai dengan Permenpan yang terbaru atau channel YouTube. Kemudian perbaiki ibadah, makanya kenapa saya tadi awal itu menuliskan mengenai sholat tahajud karena tanpa yang di atas, tanpa maha kuasa kita tuh apa sih, jangan jadi sombong lah teman-teman. Kemudian rutin olahraga biar fisik sehat karena untuk persiapan psikotes. Kemudian doa dari orang tua itu sangat-sangat membantu sekali seperti itu. Jadi jangan sampai nih kita melewatkan doa dari orang tua kita seperti itu ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa melakukan yang terbaik, bisa menjadi bagian dari kami LKPP tentunya atau instansi yang teman-teman lamar. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan insya Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya doakan lagi yang melihat video saya diberikan kelancaran, diterima sebagai next CPNS, lakukan yang terbaik kawan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips dan triknya bermanfaat buat teman-teman. Terus nanti kalau semisal menjadi aparatur negara, saya doakan menjadi ASN yang bermanfaat, berguna, amanah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.